Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama-sama, bisa berkumpul lagi bersama-sama, tidak membahas masalah dunia, tetapi kita berkumpul, kita bermajlis pada malam hari ini murni kita membicarakan tentang agama, tentang kehidupan kita nanti di akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita semua, ya, karena kita duduk bersama, bermajlis bersama, yaitu dalam rangka, ya, mencari ilmu, dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut serta membantu kelancaran acara kajian di LKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Seperti biasa di acara ini, di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab, yaitu ketika nanti dari pemaparan Ustadz Hambal ada hal yang kurang jelas atau hal yang ingin perlu adanya sebuah pertanyaan, maka silahkan, karena di situ adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk menyegarkan kembali keimanan kita, menyirami tumbuhan keimanan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Karena kalau keimanan kita tidak kita rawat, tidak kita sirami, tidak pernah kita tengok, maka dia akan layu dengan rayuan-rayuan setan, dia akan layu dengan bujukan-bujukan dunia dan iblis yang selalu tiap hari menjebak kita, ya, karena makhluk yang paling pandai marketing itu adalah iblis. Karena Nabi Adam saja terkecoh, terbawa, ya, dia katakan ini adalah Rob kamu menyuruh, ini adalah pohon khuldi dan yang lainnya, padahal bukan apa-apa, ya, bukan pohon apa-apa. Jadi inilah pentingnya marketing, ini pentingnya motivasi di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apa yang muncul, apa yang kuat, nah itu yang sangat mempengaruhi. Kalau tiap hari yang kita dengar ini adalah rayuan-rayuan setan, maka itu yang akan menyetir kita, ya. Dan kita khawatirkan itu yang akan mempengaruhi akhir kehidupan kita, ya. Tapi
Kalau yang memenuhi otak kita, hati kita itu adalah rayuan-rayuan Allah dan Rasulnya agar kita semangat beramal, agar kita ini selalu mengerjakan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan tumbuh, dan kita harapkan itu yang akan menjadi mengisi akhir kehidupan kita. Dalam majelis taklim kita akan temukan kawan-kawan, kita akan temukan cermin-cermin yang akan menjelaskan kualitas kita, ya. Karena kita ini tidak bisa tahu hakikat kualitas kita kecuali dengan adanya cermin, ya. Kalau kita tidak pernah bercermin, mungkin kita terlalu pede. Kita ini paling ganteng, paling bagus, paling ini, paling kuat dan yang lainnya. Tapi dengan adanya cermin kita ngerti, oh ternyata saya ini jauh, ya. Kita merasa sangat muda, masih umur mungkin masih 17 tahun, 20 tahun, ternyata rambut sudah pada putih, jenggotnya pada putih. Nah, itu menyadarkan kepada kita perlu cermin. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min mir'atu akhi, akhrajahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Jadi Rasulullah SAW katakan mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya, ya. Bukan cermin untuk menjelaskan bentuk badannya saja, tapi beliau katakan mukmin, iman, ya, orang yang beriman, punya kekuatan iman dalam hatinya, sehingga cermin yang kita peroleh dari cermin seorang mukmin ini adalah untuk menunjukkan kualitas keimanan kita. Jadi dalam majelis taklim kita ketemu orang-orang yang kita lihat, oh ternyata saya kalah jauh dengan dia. Dia bisa istiqomah dalam majelis ilmu. Saya sehari datang, 10 hari nggak datang. Itu perlu cermin, ya. Dalam berjalan juga seperti itu. Ketika ada pesaing, ada ini, kita akan lebih semangat, ya. Maka Rasulullah SAW katakan seperti itu, al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya, ya. Kita bisa tahu kualitas diri kita dengan melihat hal, ya. Melihat hal yaitu keadaan saudara kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masing-masing dari kita ini Allah kasih hati. Masing-masing dari kita ini mungkin Allah berikan hidayah, ya. Cuman tergantung pribadi masing-masing. Ada yang menjaga hidayah tersebut sehingga tumbuh bersemi. Ada yang kemudian tidak kerasan dengan hidayah tersebut, ya. Sekali sirami kemudian tidak pernah nyirami lagi, sehingga hidayah tersebut kabur dari dia, ya. Jadi kita perlu kawan-kawan ini, ya. Kita perlu kawan-kawan, ya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan atau Imam Hasan Al-Basri, ya, jika kamu mempunyai seorang kawan yang menunjukkan cacat kamu, kejelekan kamu, maka peganglah tangannya, karena itu kawan yang bermanfaat, ya. Ya. Jadi kita perlu kawan-kawan seperti itu. Seperti dikatakan oleh Imam Ali, beliau katakan sodiquka man sodaqoka la man soddaqoka, ya. Kawan kamu itu adalah yang sebenarnya adalah yang sodakoka, yang jujur kepada kamu. Kalau kamu jelek, ya dia katakan kamu jelek dari sisi ini, kamu kok begini, kamu kok begini, kamu kok begini. Itu jujur, ya. Kalau kamu baik, dia akan memuji kamu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, begini. Laman sodakoka, beliau lanjutkan, kawan kamu adalah yang jujur kepada kamu, bukan yang selalu membenarkan kamu, selalu mendukung kamu, ya. Itu bukan kawan kamu itu, ya. Ketika kita keliru, dia tetap membenarkan kita, kamu benar, kamu benar. Itu bukan, ya. Jadi Imam Ali ini betul-betul kata-katanya sangat ini, ya. Banyak kata-kata mutiara beliau yang
sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah ini, itu sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka, ya. Kawan kamu adalah yang jujur menjelaskan keadaan kamu, ya. Bukan yang selalu membenarkan kamu, ya. Maka kita, agar kita selalu termotivasi, agar kita selalu meningkatkan kualitas diri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang mau bergaul dengan manusia, dengan orang-orang, mau hadir dalam majelis taklim, mau hadir dalam kemasyarakatan dan yang lainnya, wa yasbir ala adahum, dan dia bersabar dengan gangguan-gangguan, ketidaksamaan watak di antara manusia, karena masing-masing punya watak tersendiri. Satu keluarga saja mungkin wataknya berbeda-beda, apalagi beda ibu bapak, ya. Mungkin ada yang senangnya begini dan begitu, tapi dia tetap mau muamalah, mau bergaul, ya, kumpul bareng, ya. Wa yasbir, dia bersabar dengan kondisi yang seperti itu. Kata beliau, afdol, itu lebih utama. Mukmin yang seperti itu lebih utama daripada mukmin yang la yukhalitun nas, tidak mau bergaul dengan yang lainnya, hanya menyendiri saja, ya. Artinya kita perlu majelis taklim, diantaranya adalah kita butuh, ya, ketemu bareng, kita butuh cermin-cermin yang menjadikan kita semakin meningkatkan kualitas diri. Ya. Wala yasbir ala adahum, dan dia tidak bersabar dengan gangguan orang, ya. Ya. Jadi majelis taklim ini sangat kita butuhkan untuk hal tersebut, dan Rasulullah SAW selalu menghimbau hal tersebut, menghimbau, dan beliau mempraktekkan sendiri, ya. Jadi beliau mengingatkan para sahabat begini dan begitu, sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang akan kita bahas, menjelaskan, beliau mengontrol, ya. Bukan hanya beliau menjelaskan teori, tapi beliau mengontrol ketika ada yang keliru dari umatnya, dari para sahabatnya, beliau meluruskan. Karena Islam itu menjelaskan standar yang jelas bagaimana kita beragama, bukan beragama berdasarkan perasaan kita masing-masing. Kenapa? Karena akan malah berat, ya. Sebagaimana dalam hadis yang ke-6 yang akan kita bahas ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara ayyakuma fi syamsi wa la yaqud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadil wal yaqud wal yutimma shaumahu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, beliau melihat ada seorang laki-laki yang selalu berdiri di luar, di panas, terik panas matahari, ya. Beliau amati semua sahabatnya masuk ke dalam masjid, kok ini ada orang yang berdiri di luar, ya, di bawah terik masjid matahari. Fasa'ala anhu, ya, maka beliau langsung bertanya tentang orang tersebut, karena beliau Rasul. Rasul itu tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat itu menjadi hujjah, dasar hukum. Kenapa? Karena beliau Rasul. Rasul itu tidak pernah mendiam, tidak akan mendiamkan kemungkaran, ya. Kalau ada kemungkarannya beliau lihat, beliau akan ini, ya, akan tegur,
Nah, kalau beliau tidak melihatnya, malaikat Jibril akan memberitahu beliau. Ya, makanya di dalam hadis itu ada yang namanya marfu, ya, marfu sharih wa marfu hukman. Jadi ada perkataan sahabat yang dinilai dihukumi sebagai marfu, artinya seperti perkataan Rasul atau perbuatan Rasul, yaitu seperti sahabat mengatakan fa'alna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ngerjakan ini pada zaman Rasulullah dan wal Qur'anu yanzil, waktu itu Quran masih turun. Fa'alna ala ahdi Rasulullah, kita ngerjakan ini pada zaman Rasulullah. Nah, yaitu beliau tidak melihat dan tidak ada Al-Quran yang menegur, turun dan menegur. Jadi ketika Rasulullah SAW diam, berarti itu adalah hujjah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Berbeda dengan kita, diamnya kita bukan hujjah. Diamnya hijjah itu, diamnya kita tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kenapa? Karena boleh jadi kita takut menegur, boleh jadi kita sungkan negur, boleh jadi kita tidak tahu ilmunya dan yang lainnya, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabatnya yang berperilaku aneh, yang beribadah berdasarkan perasaan, ya, karena sahabat ini yang namanya Abu Israil ini beribadahnya itu berdasarkan perasaan, yaitu apa? Beliau pengen puasa, tapi biar puasanya pahalanya besar makin berat puasanya. Cara puasanya adalah pokoknya nggak berteduh, harus di bawah terik matahari, berdiri, nggak sambil duduk, nggak sambil ngobrol. Nah, berharap pahala puasanya makin banyak, ya. Maka di sini ketika fasa'ala anhu, beliau nanyakan, ya, kenapa dia? Maka faqalu, para sahabat menjawab, Abu Israil itu adalah Abu Israil ya Rasulullah. Nadhara ayyakuma fis syamsi, dia bernazar, ya, bernazar untuk berdiri, selalu berdiri di bawah terik matahari, wala yaqud, ya, tidak duduk, tidak wala yastadil, tidak bernaung, wala yatakallam, tidak berbicara, ya. Wa yasum, dan dia puasa, ya. Jadi ini adalah gambaran tadi itu, atau contoh, ya, contoh orang yang cara beribadahnya ini berlebih-lebihan, di luar batas. Jadi berlebih-lebihan di dalam beragama itu ada dua, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ada dua bentuk. Yang pertama adalah di luar batas kemampuan, yang kedua adalah di luar batas syariat, ya. Jadi contohnya seperti ini, yaitu, ya. Jadi ada beberapa amalan yang dia nazarkan. Yang pertama adalah berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak bernaung, tidak berbicara, wayasum, dan berpuasa, ya. Ada yang masyru', yaitu puasa yang disyariatkan, sedangkan yang empat ini tidak disyariatkan, ya. Yaitu apa? Selalu berdiri di bawah terik matahari, ini tidak berpahala, tidak disyariatkan, ya. Kenapa? Karena ini menyiksa diri. Berbeda kalau hanya sebentar, mungkin jam-jam yang menyegarkan, itu nggak ada masalah, untuk kepentingan jasad saja, bukan atas nama agama, itu kesehatan. Ketika kemarin, seperti kemarin ketika waktu corona, pada berjemur semua tuh, ya. Itu hanya tadi, ya, untuk kesehatan. Jadi sedangkan ini dia berdiri, selalu berdiri di bawah terik matahari, dan ini di Arab panas, ya. Kemudian yang kedua yang tidak disyariatkan adalah wala yaqud, menyiksa diri untuk tidak duduk, ya. Perasaan dia kan biar pahalanya makin banyak, itu apa? Masyakoh, harus ada masyakohnya, harus ada yang berat. Puasa
Jadi pemahaman dia itu adalah puasa yang pahalanya banyak itu adalah puasa yang berat. Biar puasanya tadi berat, bentuk beratnya adalah ini, tambah ini. Nah, yakut. Ya. Kita terkadang dalam beberapa ibadah kan seperti itu, mempersusah diri dengan ini adalah ada fasilitas dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga walayastadzil, tidak bernaung. Ya. Kemudian walayatakallam, tidak berbicara. Ya. Tidak berbicara ini ya bertentangan dengan syariat. Kalau tidak berbicara dengan manusia saja mungkin tinggal dilihat, mungkin dia ini sibuk dengan zikir, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia ini bernazar kemudian nggak ngomong sama sekali, ini adalah tambahan-tambahan dalam syariat, ya, tambahan-tambahan dalam syariat. Jadi dia bernazar dengan 5 hal. 1 disyariatkan yaitu puasa, dan 4 tidak disyariatkan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, muruhu falyatakallam wal yastadzil wal yaqut wal yutimma shaumah. Ya. Jadi Rasulullah enggak marah-marah. Beliau negur dengan kata-kata sopan, ya, kata-kata enak, ya. Beliau tidak keluar kemudian memaki-maki, enggak. Tapi beliau katakan kepada beberapa sahabat, ya, sampaikan kepada dia, ya, suruh dia itu falyatakalam, ngobrol, ya, ya, berbicara, wal yastadil, suruh dia berteduh, wal yaqud, suruh dia duduk, ya, wal yutimma shaumah, dan hendaklah dia menyempurnakan, melanjutkan puasanya, ya. Puasa dengan nikmat, yaitu dengan apa? Dengan berteduh, dengan mendinginkan badan, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Beliau pernah ambil air kemudian guyur kepalanya, membasahi kepalanya ketika beliau berpuasa, ya. Terkadang kita kan seperti itu, setan akan bermain dengan kita. Ketika puasa jangan kemudian menyelam, masuk ke dalam air. Kenapa? Nanti airnya masuk ke dalam dan yang lainnya. Nah, ini kan nggak ada dalilnya, ya. Jadi Rasulullah SAW beliau mandi ketika sedang berpuasa. Artinya agama itu ringan, ya. Inna dina yusrun, agama itu mudah kalau sesuai dengan tuntunan. Yang menjadikan agama itu berat, yang menjadikan agama itu susah, itu adalah karena tambahan-tambahannya. Karena apa? Karena kita beramal dengan perasaan kita. Tapi kalau kita beramal mengamalkan agama ini berdasarkan standar yang jelas, yaitu Rasulullah SAW, dan ini butuh ngaji, ya. Kalau nggak ngaji mesti beramalnya berdasarkan perasaan, kan gitu, ya. Karena Islam itu agama yang jelas, ya. Dasar-dasarnya jelas. Maka Rasulullah SAW katakan, beliau katakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya bagikan siang hari, la yazigu anha illa halik, tidaklah orang berpaling dari ajaranku ini kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan susah sendiri. Kalau mengamalkan agama tidak berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW, dia akan susah sendiri, ya. Kenapa? Karena Islam itu ada prinsip-prinsip memudahkan. Ketika ada masyaqqah, ada rasa berat, ada kaidah-kaidah yang kemudian memerintahkan untuk ada kelonggaran-kelonggaran di dalam mengamalkan agama ini. Syekh Utsaimin beliau di dalam menjelaskan hadis ini, beliau katakan zakarul muallif rahimahullah fi babil iktisad fil ibadah hadzal hadis alladzi nadhara fihi rajulun yuqalu huwa Abu Israil ayyakuma fi syamsi wa la yaqut wa ayyasmut wa la yatakallam wa ayyasum. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fara'a hadzal rajul qa'iman fi syams
fasalanhu fa akhbara an qissatih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru falyatakallam wal yastadil wal yaqut wal yutimma shaumah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan dalam Riyadhus Shalihin, yaitu Imam Nawawi menyebutkan hadis ini menjelaskan tentang gambaran orang yang beribadah di luar batas kemampuannya, beribadah dengan berlebih-lebihan, yaitu Abu Israil ini. Itu apa? Beliau tadi puasa ditambahi 4 amalan yang lain, yaitu berdiri di bawah terik matahari, kemudian tidak berteduh, tidak duduk, tidak berbicara, dan dia berpuasa. Wa hadzal nadzar kana qad tadamman asya' mahbuba ila Allah azza wa jalla wa asya' ghairu mahbuba. Beliau jelaskan nazar Abu Israil ini terdiri dari beberapa hal yang tidak disukai syariat, artinya bertentangan dengan syariat, dan satu hal yang sesuai dengan syariat, yaitu puasa. Ya. Maka tentang hal yang sesuai dengan syariat ini, maka Rasulullah katakan, man nadzara ayyuti Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakannya. Wa amma wuqufuhu qa'iman fi syams min ghairi ayyastadil wa qawlu la yatakallam fa hadha ghairu mahbub ila Allah. Adapun tambahan-tambahan tadi yang di luar dari syariat, ya, maka ini Rasulullah SAW katakan tinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak menambah, ya, itu tidak menambah kualitas ibadah puasa, tidak menambah pahala puasa tersebut, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama ini, maka tertolak, tidak ada pahalanya. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat ini, maka hal tersebut tertolak, ya. Wal ya'lam anna nazar aslu makruh, ya. Nazar, kata beliau, itu adalah makruh, ya. Nazar itu adalah merubah sesuatu dari hukum aslinya, ya. Jadi beliau jelaskan nazar itu ada 3 macam, ya. Nazar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nazar yamin, nazar yang bernilai sumpah. Yang kedua adalah nazar yang muharram, yang diharamkan, yaitu nazar mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah nazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nazar untuk sumpah ini adalah aslinya hanya sebagai penguat saja perkataan dia, ya. Jadi kalau dia memberitahu tentang kabar sesuatu, kemudian ketika orang ragu, maka dia katakan, kalau saya dusta, saya akan puasa selama setahun. Artinya untuk menguatkan saja, ya. Saya bernazar akan puasa 1 tahun. Nah, ini hanya untuk menguatkan tadi kabar dia saja tadi, ya, ini hanya. Kemudian yang kedua adalah yang diharamkan, yaitu bernazar untuk sesuatu yang dilarang, ya. Saya bernazar akan seorang wanita, contohnya seorang wanita mengatakan, saya bernazar akan puasa ketika saya sedang haid. Kan nggak boleh, ya, puasa ketika sedang haid, ya. Kemudian yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk suatu amal ketaatan, ya. Kata beliau ini adalah nazar itu adalah makruh, dimakruhkan, ya. Jadi nazar itu adalah dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Beliau katakan di sini, beliau menyitir sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innahu la ya'ti bi khair, ya.
Jadi bentar. Jadi beliau katakan bahwasanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Kenapa tidak mendatangkan kebaikan? Karena dia mau nego Allah. Nego Allah. Kalau nanti saya lulus ujian, saya bernazar akan sedekah 1 juta. Ya. Kan nego. Jadi ya Allah, ya, kan Rasulullah katakan nazar itu tidak layati illa minal bakhil. Dia tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Saking bakhilnya dia mau infak asalkan sembuh dulu. Kalau saya sembuh dari penyakit ini saya bernazar akan kurban. Saya bernazar saya akan nyumbang masjid 2 juta atau 5 juta. Ya. Kalau nyumbang saja, nggak usah pakai nazar-nazaran. Ya. Kenapa makruh? Karena dia merubah sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Nazar kan mewajibkan diri. Ya. Jadi nyumbang masjid itu kan anjuran. Tapi kemudian dia wajibkan pada diri dia, menyusahkan diri dia menjadi itu wajib. Ya. Apalagi tadi nego-nego kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sedekah saja sambil doa, ya Allah sembuhkan saya, kan begitu. Ya. Jadi ini nego Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan saya, kalau engkau sembuhkan saya tak kasih hadiah. Kayak Allah itu kan miskin, kayak gitu kan. Kayak Allah itu miskin butuh sedekah kita, padahal enggak. Ya. Fa in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik itu kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat jelek itu kembali kepada diri kalian juga. Ya. Allah tidak butuh, ya. Allah tidak butuh dengan sedekah kita, karena itu kembali kepada, kenapa? Karena Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya. Sedekah kita itu untuk kemaslahatan kita saja. Cuman Islam ini mengatur, syariat itu mengatur, ketika seseorang itu bernazar, ya sudah wajib laksanakan. Ya. Seperti Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifu yauman aw lailah fi Masjidil Haram. Ya Rasulullah, saya dulu ketika masih jahiliyah pernah bernazar agar iktikaf sehari atau semalam di Masjidil Haram. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aufi binadzik, laksanakan nazar kamu. Ya. Cuman beliau kemudian tadi menganjurkan, gak usah pakai nazar-nazaran. Ya. Kenapa? Karena nazar itu layati bi khair. Ya. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu datang dari orang yang bakhil kepada Allah. Karena tadi dia nego Allah, ya Allah sembuhkan saya, nanti tak kasih hadiah berapa? 5 juta masuk ke masjid atau yang lainnya. Kalau saya lulus ujian ini, saya bernazar akan apa? Akan nyembelih apa atau nyumbang kambing ke masjid. Kalau nyumbang saja, nyumbang plus doa, kan gitu. Kalau enggak, saya enggak jadi lulus kok, ya saya enggak nyumbang ke masjid. Kan itu kan ini. Padahal Allah enggak butuh itu. Ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik maka itu untuk diri kalian. Wa in asatum falah, kalau berbuat jelek ya kembali lagi kepada diri kalian. Maka beliau katakan seperti itu. Maka menazar itu makruh, enggak usah nazar-nazaran. Ya. Jadi laksanakan normal sesuai dengan syariat. Ya. Kalau kita laksanakan normal sesuai dengan syariat kan enak. Sesuatu yang hukum aslinya sunnah ya sunnah. Terkadang kita tinggalkan karena itu sunnah. Tapi kalau itu sudah menjadi nazar kita, maka itu berubah menjadi wajib. Ya. Jadi sesuatu itu berubah menjadi wajib, ya, menjadi wajib karena syariat atau karena kita yang mewajibkan. Ya, kita yang mewajibkan.
Jadi ketika kita bernadarkan sesuatu kemudian kita tidak jadi melaksanakannya, ya, maka ya harus bayar kafarah, ya, harus bayar kafarah. Cuman berusaha melaksanakan itu dulu. Kenapa? Karena ini janji kepada Allah atas nama Allah, itu yang berat, ya. Maka fa'aufu binadrik, ya. Cuman untuk hal-hal yang di luar syariat, kata Rasulullah, beliau tidak menghitungnya, tinggalkan saja. Itu. Para ulama ada yang berpendapat dia harus membayar kafarah karena dia sudah bernazar. Ada yang berpendapat, dan ini pendapat banyak dari para ulama, kalau di luar syariat maka itu nggak usah kafarah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh Abu Israel untuk bayar kafarah. Kafarah yamin itu adalah puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, ya. Jadi itu kemudian ada beberapa hal yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bernazar untuk tidak berbicara, berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk adalah tidak termasuk ibadah. Maksudnya itu tidak berpahala, ya. Itu tidak berpahala, dan itu yang kemudian memberatkan suatu tadi pelaksanakan sebuah syariat. Artinya ibadah yang Allah syariatkan itu ringan, ya. Jadi Rasulullah katakan inna dina yusrun wala yushadaddin illa ghalabah. Agama, sesungguhnya agama Islam ini adalah mudah, syariat-syariatnya itu mudah, ya. Jadi ringan, terukur, artinya terukur dengan kemampuan kita. Makanya yang wajib-wajib sedikit, gak banyak, ya. Selebihnya itu adalah sunnah, sebagai bentuk pilihan dari kita bersama. Apakah kita ini pengen meningkatkan kualitas kita sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang yang Allah cintai, ataukah hanya sebatas gugur kewajiban, yang penting wajib dikerjakan saja. Tapi kalau orang-orang yang soleh betul-betul, dia akan tadi, ya, dia akan mengisi waktunya itu dengan hal-hal yang sunnah, sebagaimana dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hamba wa ma taqarraba, tidak ada amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepadaku itu melebihi amalan wajib, ya. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya, dan ada hamba-hambaku yang selalu sudah dekat tapi terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia, ya. Kenapa? Karena yang wajib kan cuma sedikit. Contoh sholat paling berapa? 5 menit, sisa waktunya masih banyak. Nah, itu yang kemudian, nah ini diisi yang sunnah-sunnah. Seperti zakat cuma sedikit, ya, 2,5%, sisanya banyak, sangat banyak, ya. Jadi ini pilihan, ini menjadi pilihan, artinya bisa kita ambil, bisa tidak, kita tidak, tergantung motivasi diri kita masing-masing. Kalau kita pengen menjadi orang-orang hebat, dekat dengan Allah, maka kita perbanyak amalan-amalan sunnah di samping amalan wajib kita, tentunya sesuai dengan syariat tadi, ya. Ada tuntunannya atau tidak, sesuai atau tidak, maka perlu dalil di sini. Silakan azan dulu. Ya, kita break sejenak. Setelah apa itu, barangkali ada yang batalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yang selesai wudhu monggo bisa masuk lagi di tempat semula. Ya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah bahwa tidak mempersusah diri dalam beribadah. Kerjakan secara alami dan pilih yang mudah ya. Jadi tidak mempersusah diri dalam beribadah, kerjakan secara alami. Maksudnya alami kalau memang kondisinya susah ya sudah. Contohnya mungkin lagi sangat panas sekali, ya sudah mungkin panas sekali. Kita kerjakan dengan berat. Ya. Dan pilih yang mudah. Kalau bisa milih maka pilihlah yang mudah. Kalau tidak ada pilihan yang lain, makanya sudah kita jalan. Yang penting kita kerjakan ibadah tersebut secara alami, tidak dibuat-buat, ya. Tidak dibuat-buat susah. Ya, terkadang orang Indonesia itu kan banyak beribadahnya itu seringnya pakai perasaan, ya, seringnya pakai perasaan. Seperti tadi Abu Israel ditambah-tambahi begini begitu. Ya. Islam ini mudah, ya. Jadi kalau ada pilihan mudah, ambil pilihan yang mudah saja. Ya. Seperti kalau di negara lain kan belum ada cerita itu orang naik haji pakai sepeda jalan kaki. Ada pesawat kok naik sepeda ondel. Biayanya lebih banyak. Justru habis banyak itu. Habis banyak kan begini habis banyak. Ya. Jadi Islam itu mudah, pilih yang mudah saja, gak usah yang mempersusah. Kalau nggak mampu ya sudah selesai kan gitu. Ya. Syekh bin Baz beliau mengatakan dalam mengomentari hadis ini,
laisa min syar'ina ayat lubal insan al masyaqqah. Ya. Bukan bagian dari syariat kita itu mencari-cari kesusahan di dalam beribadah. Wa ayyab hasanha na'am ja'a fi ba'dir riwayat qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha inna ajraki ala qadri masyaqqatik. Memang kata beliau ada sebuah riwayat sabda Nabi kepada Aisyah, sesungguhnya pahala kamu dalam melaksanakan ibadah ini, ibadah haji itu ala qadri masyaqqatik, sesuai dengan kadar kesusahanmu. Kalau dalam kau menjalankannya ini berat, makin berat, ya udah nanti pahala kamu akan ini. Tapi laksanakan dengan normal, jangan dibuat-buat. Ya. Aslinya ada pilihan mudah, kemudian dibuat-buat, susah, seakan susah dan tadi. Ya. Seperti naik pesawat mudah dan ini ya udah pakai pesawat selesai. Ya. Kemudian beliau katakan, lakin hadza fi ma yahsulil insan. Ya. Ini kalau alami. Ya. Wa ya'rid lahu min ghairi qasdin, ada halangan sehingga tambah susah tanpa disengaja. Ya. Wa illa, ya, kalau tidak ada halangan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Rasulullah itu tidaklah diberikan dua pilihan kecuali beliau lebih memilih yang paling mudah dari dua pilihan tersebut. Malam yakun isman, selama tidak dosa. Akhrajul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa idza kana al-insan lahu tariqan ilal masjid masalan. Kalau contohnya seperti ini, kalau orang itu jalan dari rumah dia itu ke masjid itu ada dua jalan. Jalannya itu yang satu mungkin sudah blasteran, ya. Yang satunya belum ada jalan sama sekali, jalan setapak, kemudian banyak batunya tajam-tajam, kemudian banyak duri dan yang lainnya. Ya, pilih jalan yang sudah jadi. Jangan milih biar pahala saya banyak kena duri saya dapat pahala, lewat sana saja nanti dapat pahala kena duri, dapat pahala kena ini. Bukan seperti itu. Tapi Rasulullah itu tidak diberi dua pilihan kecuali beliau milih yang paling mudah. Laksanakan secara alami. Memang ada hadis, seperti ada hadis tentang keutamaan as'asa akbar, ya. Di antara sebab doa mustajab itu adalah kondisi seseorang, ya. Ketika dia ini rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu, ya. Seperti dalam hadis kamin as'as akbar, berapa orang asmin as'as akbar di timrain la yubahu lahu law aqsama ala Allah la abarrah, akhrajahu Tirmidzi. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang rambutnya acak-acakan, nggak terurus. Karena apa? Karena mungkin berjihad fisabilillah. Dan kakinya berdebu. La yubahu lahu, kalau dia datang dia tidak akan disambut karena bukan orang terkenal, orang miskin. Ya, bukan orang yang terhormat, orang yang tersohor. Ya. Cuman kata Rasulullah SAW, lau aksama ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti Allah akan kabulkan. Ya. Demi Allah ini akan begini, langsung Allah kabulkan. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Ya. Bagaimana kondisinya? Kondisinya kakinya berdebu, rambutnya acak-acakan, dia hanya punya timrain, hanya dua kain, ya, lusuh. Ya. Tapi ketika dia bersumpah, ya, atas nama Allah, langsung Allah kabulkan. Ya. Beliau mengomentari bayan fadillah ala du'afa at-ta'iina min ibadi. Ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang lemah tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang enggak terkenal, miskin, ahli ibadah, nah ini alami. Artinya dia berkakinya debu, rambutnya acak-acakan, banyak debunya. Ini salah satu penyebab doa yang mustajab. Bukan kemudian dia ambil biar doanya mustajab, dia ambil pasir di ini kan kemudian debu, kemudian berdoa. Enggak. Dia ibadah dia mungkin
ngerjakan ketaatan sehingga sampai seperti itu, kemudian dia berdoa itu. Nah, itu yang alami yang Allah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kerjakan ibadah yang alami. Kalau itu berat dan alaminya berat, sudah itu banyak keutamanya nanti di situ. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada malam hari ini juga kelihatan dari teman-teman daerah timur sana, daerah Tiring, Blimbing, Brontong, banyak yang nggak hadir, Ustaz, karena mungkin kondisinya semakin berat. Macet. Tadi ada yang apa itu, yang WA, karena macet lah. Ini seandainya lewat jalan yang paling susah karena alami, karena ada karnaval, mungkin pahalanya juga semakin banyak juga. Iya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh iya, monggo. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang hulu, Ustaz, atau berlebihan. Kenapa? Gimana, Mas? Hulu atau berlebihan. Ya, sesuai dengan temanya. Dari fenomena dan kejadian yang saya alami ketika saya berada di Sidoarjo, karena mayoritas tempat tinggal saya itu dari kalangan Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Terkadang mereka selalu melakukan sikap hulu dalam beribadah, Ustaz. Hulunya banyak, zikir, terkadang juga ziarah ke makam wali-wali, Ustaz. Nah, bagaimanakah agar kita bisa berdakwah di tengah masyarakat yang memang masyarakatnya tadi mayoritasnya Nahdlatul Ulama yang suka dalam berlebih-lebihan? Syukuran, Ustaz. Iya, suaranya lembut. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang tadi, ya, yang sukanya adalah hulu berlebihan. Jadi Islam ini datang dengan syariat yang jelas. Ya. Biasanya hulu itu tadi karena kurang ilmu, ya, sehingga dia beramal ditambahin perasaan dia, ya, ditambahin dengan sesuai kondisi dia beramal ditambah-tambahkan seperti itu, sehingga mungkin kondisinya dia ini mungkin apa, ini biasanya wataknya keras dan yang lainnya ditambahin, kan seperti itu. Jadi Islam ini standarnya jelas. Jadi solusinya adalah tadi kita beramal sesuai dengan ilmu, dengan dalil. Ya. Jadi ketika ada cahaya, ya, dengan ilmu ini, insya Allah tadi, ya, hal-hal yang menjadi syubhat karena keguluan tadi ini pelan-pelan akan sirna. Memang perlu waktu untuk menjelaskan. Ya. Jadi kita ketika beramal dan begini, terkadang susahnya adalah mereka juga pakai dalil. Ya di sini yang kemudian cara memahami dalil itu, rujukan ulamanya bagaimana? Ya, jadi kita kembalikan kepada ulama. Bagaimana ulama dalam menjelaskan ini? Kenapa? Karena semua tadi itu bawa dalil. Ya, seperti ada Syiah, ada ini, semuanya kan pakai dalil itu. Ya. Cuman kalau kita tadi memahami dalil sesuai dengan pemahaman para ulama yang jelas, bukunya jelas, itu akan kuat. Bukan comot kemudian diramu sendiri, itu rapuh. Tapi kita memahami dalil pakai pemahaman para ulama. Ya. Seperti pemahaman ini kita rujukan kepada Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan saya yang lainnya dalam menjelaskan hadis ini sehingga jelas, arahnya itu jelas. Karena kalau yang memahaminya itu ilmunya dalam, maka cara menyampaikannya itu bijak. Tapi kalau memahaminya itu hanya sejenak saja kemudian langsung dipahami, ya nanti akan keras hasilnya. Kenapa? Karena tadi hanya satu dalil yang dia jelaskan untuk ini, ditambah-tambahin dengan yang lainnya, dengan perasaan dia. Jadi solusinya adalah kita dulu, ya, jadi berangkat dari diri kita koreksi pemahaman kita ini, cara memahami agama ini sudah sesuai dengan pemahaman para ulama atau tidak.
Ya. Terkadang kita menyalahkan orang-orang, ternyata kita yang salah. Kita baru belajar kita taubat hari Kamis, Jumatnya kita mulai tadi mempraktekkan pelajaran kita dari ustadz kita, Sabtunya kita nyalah-nyalahkan. Ini kan baru 3 hari belajar kemudian nyalah-nyalahkan. Jadi kita kuatkan diri kita dulu, kita koreksi diri kita ya. Yang salah itu siapa? Saya atau dia? Nah, cari kitabnya, pelajari ini rujukannya bagaimana, baru kemudian kita tadi aja yang benar itu seperti ini loh, memahami. Kalau kita memahami sesuai dengan dalil-dalil kan enak, cara mengamalkan tadi. Puasa kan enak tadi, kalau kita memahami puasa sesuai dengan dalil kan enak, bisa tiduran di AC, berteduh dan yang lainnya, mandi ini. Kalian tadi ya, puasa yang didasari hanya perasaan tadi, ditambahin tambah mempersusah diri ya, puasa sambil tadi di bawah terik matahari, nggak mau ngobrol dengan orang, nggak mau duduk, nah, kan begitu. Jadi caranya adalah solusinya satu, ilmu, ngaji. Dengan ngaji ketemu banyak orang, kita bisa banyak bercermin. Oh ternyata yang salah itu saya toh, ya kan begitu ya. Jadi tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, kita saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya. Ya, begitu Mas ya. Ya, seperti tadi saya juga kan Pak itu Kak Taufik, kami maju kami gitu ya. Dia mengutamakan dengan dalil dan itu bagus. Semuanya kan harus pertengahan, maka itu saya juga menghormati. Karena apa? Jangan-jangan saya yang salah gitu loh. Yang penting kita harus jujur dan alami dalam mengerjakan segala sesuatu. Monggo, satu lagi, barangkali ada pertanyaan. Ya, saya Ustadz, karena nggak ada yang bertanya, saya bertanya Ustadz. Ya, dari nazar tadi Ustadz, apakah nazar itu boleh dibatalkan Ustadz? Padahal nazar ini ya kebaikan untuk menuju kepada kebaikan, karena nazar awalnya makruh kemudian berubah menjadi wajib, dan kalau wajib ditinggalkan kan tentu itu menjadi dosa Ustaz. Jadi bukan awalnya makruh kemudian berubah jadi wajib, enggak. Jadi hukum nazar itu makruh. Kenapa? Karena dia tadi ya mungkin secara sekilas bagus karena dia mewajibkan sesuatu yang sunnah menjadi wajib, anjuran menjadi wajib. Tapi para ulama memandangnya ini adalah karena tadi ya, biasanya itu adalah karena dia merubah dari yang alami. Aslinya itu kan enak, longgar, kemudian dia paksakan ya. Kemudian yang kedua adalah karena tadi biasanya ini dari orang-orang yang malas beramal, dari orang mau sedekah saja nunggu nazar, mau qiyamul lail nunggu tadi nazar ya, kerjakan alami ya. Jadi kalau terlanjur bernazar kemudian dibatalkan, apakah berdosa? Jadi tinggal membayar kafarah tadi itu, membatalkan sumpahnya tadi, yaitu dengan puasa 3 hari atau memberi makan orang miskin 6 ya, 6 orang miskin dikasih makan, kasih nasi kotak atau yang lainnya, itu membatalkan ya. Cuman tadi ya, masalahnya itu kan begini, sudah janji ya. Jadi apalagi dengan Allah, makanya jangan mudah bernazar. Kenapa? Karena itu mempersusah diri. Biarkan yang sunnah itu menjadi sunnah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu, sebatas kemampuan kamu ya. Jadi dalam syariat tadi ya, makruh, cuman kalau terlanjur bernazar maka solusinya tadi itu aufu binatik, laksanakan
atau kalau itu tidak mampu mengerjakan ya dibatalkan dengan bayar kafarah tadi ya. Bukan, dan jangan tadi sedikit-sedikit nazar karena tadi itu mempersusah diri ya. Jadi para ulama menginginkan kita beramal dengan alami ya. Yang sunnah biarkan sunnah. Kenapa? Karena itu banyak hikmahnya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau ngerjakan sholat taraweh ya. Kemudian hari keempat beliau tidak keluar ngerjakan, beliau katakan khawatir saya ini menjadi yang sunnah ini jadi wajib itu ya. Yang sunnah ini berubah menjadi wajib dan akan memberatkan umatku, karena kalau sudah menjadi wajib kan berat, kan nggak bisa ditinggalkan ya. Tapi kalau tadi statusnya tetap di asli yaitu sunnah ya, kalau ada halangan kita cukup namanya sunnah sudah kita tinggalkan, kan gitu enak. Sehingga kita beramal dengan agama ini dengan tadi longgar, kita kerjakan semaksimal kita, kemudian ketika ada halangan ya sudah. Tapi kalau itu sudah menjadi nazar, ketika ada halangan kan bayar kafarah, kan susah sendiri ya. Jadi jangan, kan biasanya kita itu menjadi kebiasaan kita toh, kalau saya lulus ujian saya akan sedekah begini, makanya itu tidak muncul kecuali dari orang bakhil kata Rasulullah kan gitu ya. Jadi mau sedekah saja, mau ini saja, nggak usah pakai nazaran ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua semakin mengerti ya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.